Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sekarang anak-anakku kelas 7 semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Siap menerima pembelajaran? Baiklah, kita langsung masuk ke pembelajaran ini. Ibu akan share dulu materinya. Bentar ya. Oh, masih masalah? Mohon ditunggu sebentar ya. Materi kita yaitu tentang, Ibu ke atasin dulu. Oke, Ibu perbesar. Muncul. Masih tentang bab aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan, tapi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa memahami hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam perekonomian. Tentang apa itu? Misalnya seperti ini, kalian sebagai pelajar yang baru mau masuk sekolah menengah pertama, tentu menginginkan nanti ketika masuk sekolah, itu ada baju seragamnya. Nah, baju seragam itu mutlak karena setiap pelajar itu wajib mengikuti peraturan yang ada. Nah, baju seragam yang diinginkan ini adalah salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia itu hidup dari keinginan-keinginan, ya. Nah, dalam kegiatannya berarti manusia itu membutuhkan hal yang harus dipenuhi. Dengan dipenuhi kebutuhan itu, maka akan membuat orang yang bersangkutan itu merasa nyaman dan sejahtera. Nah, istilah nyaman dan sejahtera ini dua hal yang berbeda. Nyaman berarti keinginannya sudah tercapai. Kalau keinginannya sudah tercapai, berarti kan barang yang diinginkan itu dia miliki. Kalau sejahtera itu berhubungan dengan hati, dengan jiwa, dengan pemikiran. Oh, saya sudah memenuhi. Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, sekarang kita menuju ke pengertian kebutuhan dalam perekonomian. Sebagai seorang pelajar, kita menginginkan bahwa pada saat kita masuk, kita harus punya baju seragam, seperti yang tadi Ibu maksud ya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, pada saat kita masuk, baju seragam yang sesuai dengan tingkat sekolah kita itu belum terpenuhi. Maka bisa jadi bahwa kita masih bisa menggunakan baju seragam yang lama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, gitu ya. Nah, kebutuhan manusia akan selalu ada selama manusia itu hidup, di mana manusia memiliki kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya. Nah, beragam barang dan jasa ini merupakan bukti bahwa kebutuhan manusia itu semakin bervariasi. Makin banyak pendapatan seseorang, bervariasi pula bahwa dia akan memenuhi dan menginginkan barang tersebut. Akan tetapi kebanyakan dari orang itu mengartikan keinginan sama kebutuhan itu sama, tapi sebenarnya berbeda sama dengan hal yang tadi. Jadi titik konotasinya antara keinginan sama kebutuhan itu sama. Sekarang coba kita jabarkan ya. Keinginan itu adalah sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Akan tetapi jika keinginan tersebut tidak tercapai, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, seperti tadi yang Ibu maksud tentang baju seragam itu ya. Baju seragam anak SMP ketika dia mempunyai modal, mempunyai uang, dia mampu untuk membelinya. Tapi kalau misalnya keluarganya tidak mampu untuk membelikannya, maka dia masih bisa menggunakan seragam yang lama. Dia kan masih tetap hidup walaupun seragamnya tidak sesuai karena sesuatu dan lain hal. Sama halnya kalau misalnya di rumah kita cuma ada nasi sama tempe. Suatu saat kita menginginkan daging. Kalau misalnya daging sebagai lauk itu tidak ada, kita masih bisa tetap makan nasi sama tempe dan kita tetap hidup karena tetap makan. Nah, gitu ya. Jadi keinginan seseorang itu bisa tercapai tapi juga tidak
dan itu tidak akan mempengaruhi bahwa itu akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Bagaimana dengan kebutuhan? Kalau kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Seperti misalnya seperti ini ya. Ibu mempunyai ibu berpikiran bahwa beras yang ada di rumah itu hanya cukup untuk 4 hari saja. Nah, 3 harinya lagi ibu akan berpikir harus bagaimana. Jika ibu tidak mampu untuk berpikir ketiga harinya itu nanti dia harus bagaimana mengkonsumsi makanan, maka itu akan mempengaruhi kehidupannya. Tuh, ya. Jadi hal yang penting yang bisa dilakukan seseorang untuk dipenuhi itu dinamakan kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan tidak mungkin muncul tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya saja makan. Seseorang memerlukan makan jika lapar. Kalau kenyang tidak perlu untuk makan, gitu ya. Nah, hal tersebut hanya akan dipengaruhi oleh satu faktor saja, makan. Tapi ada juga hal-hal yang lain yang mempengaruhi kebutuhan seseorang itu bisa terpenuhi atau tidak. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelamin. Apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Seragam, misalnya seragam sekolah saja, antara pria sama wanita kan berbeda modelnya. Walaupun warnanya sama, harus sama dan seragam, tetapi modelnya yang berbeda. Nah, itu harus dipenuhi karena itu adalah hal mutlak untuk hal yang mutlak yang harus dilakukan sesuai dengan keinginannya untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Yang kedua adalah perbedaan selera. Perbedaan selera tiap orang itu berbeda karena setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda. Misalnya saja selera makan. Selera makan untuk memenuhi gizi untuk satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada satu orang itu untuk memenuhi gizi harus banyak makan makanan yang berdaging. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak boleh makan daging sehingga pemenuhan gizinya mungkin hanya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran saja. Nah, itu berdasarkan perbedaan selera. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan itu dalam hal ini banyak sedikitnya uang ya. Orang yang uangnya jauh lebih banyak, dia akan memiliki sarana untuk pemenuhannya sehingga kebutuhannya jauh lebih banyak. Keinginan jauh lebih banyak, tapi bisa terpenuhi karena ada modalnya, ada uang untuk memenuhi itu. Bagaimana dengan seseorang yang pendapatannya sedikit, maka dia akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Dia akan memilih barang-barang mana atau jasa mana yang bisa didahulukan untuk dipenuhi untuk memenuhi kehidupannya. Gitu ya. Jadi di situ tingkat pendapatan itu akan membedakan orang yang pendapatannya tinggi maupun pendapatannya rendah. Yang keempat, status sosial. Semakin tinggi tingkat kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya akan bertambah pula kebutuhannya. Yang tadinya kebutuhan pentingnya itu sudah terpenuhi, dia akan menambah lagi kebutuhan barang-barang mewah yang mampu menunjukkan status sosialnya itu lebih tinggi dari yang lain. Nah, biasanya status sosial yang tinggi itu lebih menekankan ke prestige, penampilan, ya, dilihat orang itu lebih wah daripada orang yang lain. Gitu. Yang kelima adalah perkembangan zaman karena kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman sangat mempengaruhi jumlah dan jenis serta kebutuhan manusia. Semakin berkembangnya zaman dengan kemajuan ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menyebabkan jumlah kebutuhan manusia akan semakin bertambah dan beragam.
Misalnya gini, pada zaman dahulu sebelum ada telepon, orang ketika saling membutuhkan itu akan bertemu bertatap muka, kemudian terjalin komunikasi. Kemudian ketika ada telepon, orang mulai dengan suara saling melakukan interaksi, saling melakukan komunikasi. Kemudian ketika pengetahuan dan ilmu teknologinya makin maju, maka ketika berkomunikasi dan saling membutuhkan itu bisa langsung secara virtual, ya. Jadi bisa melihat wajahnya dengan menggunakan handphone. Nah, itu adalah perkembangan zaman. Otomatis orang akan sangat menginginkan bahwa oh, orang si A itu sudah bisa berkomunikasi, bisa video call dengan saudaranya, saya belum. Nah, dia akan berkeinginan untuk mendapatkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan alam dan tempat tinggal. Itu akan mempengaruhi kebutuhan yang urgen yang diperlukan. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan, cuacanya dingin, maka dia memerlukan pakaian yang tebal untuk menahan hawa dingin yang ada di lingkungannya. Beda halnya kalau misalnya seseorang itu tinggal di pantai, ya tinggal di pantai, tidak perlu dia punya pakaian yang tebal, justru pakaian yang jenis kainnya itu bisa menyerap keringat, itu yang diperlukan karena suasananya panas. Nah, jadi sesuai kebutuhan seseorang itu akan mengkondisikan, dia akan memenuhi yang mana dulu. Nah, gitu ya. Nah, demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dirangkum dulu, kemudian tugasnya ada di KI 3, di CBT. Sekian informasi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.